sudah bersama dengan kita semua ya di pagi hari ini. Mari dengan segenap hati kita akan memuji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Bapa, lembutkanlah hatiku dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk menjadi saksimu dan mengerti rencanamu dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan kepadamu. Katakan dengan segenap hatimu, Bapa, lembutkanlah hatiku dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diri dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidup. Jadikan aku indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Amin Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan, Engkau melembutkan setiap hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami padamu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh baik, sungguh luar biasa dalam hidup kita sekalian. Kita akan naikkan satu pujian lagi, pujian ini bersama-sama. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Hidup kami adalah milik-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku pergi, hati yang menyembah dalam roda
hendak membawa. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku balik ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami sangat merindukan Engkau di pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, Yesus. Bahwa kami lebih dekat lagi dengan-Mu, Tuhan. Hati kami sangat merindukan Engkau, Tuhan. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami, Yesus. Mari di hadapan Tuhan kita pujikan pujian itu bersama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah. Mari bersama panggil nama Yesus. Yesus, Kau diri bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh Tuhan, hati kami rindu Engkau, Tuhan. Hati kami haus akan pribadi-Mu, Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi. Mari katakan sama-sama. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu. Mari bersama katakan,
berkuasa sampai selama-lamanya. Angkat suaramu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Yesus, Kaulah Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Haleluya, praise God, praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan langsung oleh Evangelis Dr. Randa ADC dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita satukan hati ya. Kita mau berdoa sebelum firman Tuhan. Ya, Mari kita satukan hati. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu sampai pada jam dan saat ini. Kami masih boleh lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Semua kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan kami masih boleh bangun di pagi hari yang indah ini dengan nafas yang baru, kesehatan, kekuatan baru yang Tuhan beri untuk kami boleh menikmati sepanjang hari ini. Untuk itu kami mengucap syukur, terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Dan kami saat ini akan mendengarkan akan firman-Mu. Beri kami firman ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu akan mengubah seluruh kehidupan kami. Agar kami benar-benar hanya mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. ya Yesus. Firman-Mu adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan-jalan kami. Untuk itu ya Allah Roh Kudus, beri kami telinga untuk mendengar. Beri kami pengertian yang benar menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Agar kami benar-benar boleh menjadi pelaku firman. Dan kami boleh menjadi surat yang terbuka dan dibaca oleh semua orang yang ada di sekeliling kami. Bahwa kami masih boleh hidup sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, terutama urapi hamba-Mu, yaitu Gembala kami, Pastor John Sarbunan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena sejujurnya kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, praise God, praise the Lord. Terima kasih Ibu Evangelis Dr. Randa ADC ya dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa yang sangat indah di pagi hari ini. Dan nanti setelah firman Tuhan akan disampaikan dan doa peneguhan firman akan dinaikkan ya oleh Bapak Lubis, Bapak Romli Halomuan Lubis ya dari Surabaya. Oke, sudah bersama kita di pagi hari ini. Baiklah saudara-saudara terkasih Tuhan, saya cuma ingin bicara tentang apa yang kita pujikan lagu ini, saudaraku ya. Ini lagu ini terambil dari Mazmur. Kitab Mazmur kita akan lihat dulu. Haleluya. Mazmur 42. Oke. Kita akan lihat Mazmur 42 di ayatnya yang kedua ya. Itu indah sekali di situ tentang bagaimana hati seorang yang merindukan Tuhan ya. Ini kita perlu belajar dari Raja Daud. Dia punya hati yang luar biasa, hati yang sangat merindukan Tuhan. Kita akan lihat ayat ini. Haleluya. Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Sungai yang apa, saudara? Yang berair ya, bukan sungai yang kering.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, apa yang terjadi? Dia berkata, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi saudaraku, Tuhan Allah kita itu digambarkan seperti air, ya, air sungai kehidupan ini, saudaraku. Saudara-saudara, saya percaya bahwa semua kita yang hidup ini kan kita butuh air, bukan? Rusa seekor hewan juga butuh air, ya. Tanaman pun juga butuh air, saudaraku. Dan dalam tubuh kita ini, saudara-saudara terkasih Tuhan, ya, terdiri dari 70 sampai 80% ini terdiri dari air ini, saudaraku, ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita ini kalau kekurangan air, cairan dalam tubuh kita akan mengalami dehidrasi, ya, kekeringan, sehingga nanti mengakibatkan kesehatan kita terganggu, saudaraku, ya. Jadi inilah Bapak Ibu yang Daud katakan di dalam Mazmurnya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi apa yang ada di dalam benak rusa itu waktu pagi, saudaraku, waktu pagi itulah dia pertama-tama yang dia ingat itu adalah air. Kenapa dia ingat air? Karena dia tahu kalau dia pergi ke sana, dia mendahulukan air dulu, dia akan selamat, saudaraku. Selamat dari apa? Selamat dari predator, ya. Apakah itu binatang-binatang seperti buas, harimau, singa, seperti macan tutul dan sejenisnya itu, saudaraku, yang begitu cepat memburu rusa dan dia akan menangkap rusa. Dan waktu pagi-pagi rusa ingat yang pertama-tama di dalam benak dia, pikiran dia adalah air sungai. Dan dia akan lari secepatnya mengejar itu, saudaraku. Ketika dia sampai ke situ air dan dia lompat ke dalam air sungai itu, dia membenamkan dirinya. Jadi hanya kepala saja yang muncul di atas permukaan air, sementara badan dan kaki tangannya itu dia sengaja membenamkan di dalam air, ya. Sehingga bau badan dari si rusa ini tidak bisa terdeteksi oleh sang predator binatang buas itu, saudara-saudara, ya. Nah, demikianlah jiwa kita, saudara-saudara. Waktu kita bangun pagi-pagi, yang ada di dalam pikiran kita, benak kita, yang kita ingat adalah Tuhan. Aku yang lemah, aku butuh Tuhan sebagai sumber kekuatan. Aku yang susah, aku butuh Tuhan sebagai sumber penghiburan. Aku yang dalam kesesakan, pergumulan, aku butuh Tuhan yang memberi aku kelegaan. Aku yang dalam persoalan, butuh Tuhan yang dapat menyelesaikan persoalan. Ya, suami tidak bisa menyelesaikan persoalan, istri tidak bisa menyelesaikan persoalan, anak, menantu, cucu nggak bisa menyelesaikan persoalan, orang tua nggak bisa, mertua nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Itulah sebabnya kita sangat butuh Tuhan dalam hidup ini. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, ini penting, saudaraku. Hati yang merindukan Tuhan itu penting dalam kehidupan kita ini, saudara. Ya. Yang pertama, pertanyaannya bagi kita sekalian, kenapa kita sangat merindukan Tuhan? Karena yang pertama, saudaraku, kita tahu, saudaraku, siapakah kita ini, ya? Kita ini seringkali lemah, saudaraku. Lemah oleh karena, saudara kasih Tuhan, banyak persoalan, banyak beban, banyak penderitaan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita butuh Tuhan sebagai sumber kekuatan yang memampukan kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mampu melewati setiap persoalan. Ya, kita sudah melewati 1 tahun kemarin 2023 dengan baik, saudaraku. Itu karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan, saudaraku. Sehingga kita bukan cuma bertahan di masa-masa sukar, tapi kita melewati semua masa-masa sukar itu dengan baik. Ya, itu yang pertama, saudaraku. Lalu kita lihat, saudara, yang kedua, saudara-saudara terkasih Tuhan, kenapa kita butuh Tuhan, kita merindukan Tuhan? Karena kita sadar kita punya musuh, saudaraku. Nah, siapa musuh kita, saudaraku? Musuh kita itu adalah iblis, ya. Iblis itu digambarkan dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8. Karena itu sadar dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis, ya. Dia seperti sungai
seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat diterkamnya. Saudara-saudara, kita diingatkan supaya kita sadar ya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya. Kita mencari Tuhan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kita punya lawan, kita punya musuh, yaitu iblis ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Lawan kita siapa? Si iblis. Ya. Kalau orang Korea nggak bisa bilang iblis, mereka bilang ibulis ya. Mereka tidak bisa bilang iblis, mereka bilang ibulis. Kemudian Ibrani, mereka tidak bisa bilang Ibrani, mereka bilang Iburani, saudaraku. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Hari-hari ini banyak orang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Dia tidak tahu bahwa lawan itu mengincar dia, saudaraku. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Iblis apa, saudara-saudara? Dia diam apa berjalan? Dia berjalan. Ya, dia berjalan keliling, saudaraku. Dari satu ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, satu kota ke kota yang lain, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, satu negara ke negara yang lain. Dia berjalan keliling. Jadi iblis itu memang keliling dunia. Sama seperti waktu zaman Ayub ya. Tuhan bertanya, dari mana engkau iblis? Dia bilang, aku lagi jalan-jalan keliling dunia. Nah, iblis mencari mangsa, saudaraku. Dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus supaya pada pagi hari ini saudara-saudara tidak menjadi mangsa iblis yang bisa menelan saudara-saudara, ya. Tapi kita mengalahkan dia karena kita punya singa dari Yehuda, yaitu Yesus. Dialah singa dari Yehuda. Nah, itu dia yang memberikan kita kekuatan, kemampuan. Jadi bagaimana bisa mengalahkan iblis? Kalau kita berkata dalam ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Untuk menghadapi iblis tidak butuh yang lain, tidak butuh body yang kekar, yang besar, berotot, ya, atletis, binaragawan. Kita butuh iman, suatu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, bagaimana supaya iman saudara bisa teguh? Setiap hari engkau dengar firman Tuhan, engkau dengar firman Tuhan. Supaya imanmu makin teguh. Ada banyak orang hari-hari ini imannya sedang lemah, imannya sedang loyo, imannya sedang tidak berdaya, saudaraku. Dan bagaimana Tuhan bisa buat mujizat, pertolongan bagi dia sementara imannya lemah, tidak akan bisa. Nah, dibutuhkan iman yang teguh. Untuk apa? Melawan iblis. Alasannya apa? Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, orang menderita itu salah satu penyebabnya itu adalah iblis. Ya, iblis lawan kita, dia tidak ingin saudara saya bahagia. Dia tidak ingin saudara saya dalam keadaan baik. Dia tidak ingin saudara saya dalam keadaan diberkati. Dia tidak ingin saudara saya dalam keadaan berbahagia bersama dengan orang-orang yang kukasihi. Dia akan memakai berbagai macam cara untuk membuat saudara hancur dan engkau menderita. Karena itu kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Gak bisa main-main, kita butuh Yesus dalam hidup ini. Gandoli Gusti Yesus, ya, melekat dengan dia, saudaraku. Ya, dikatakan saudara-saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayub mengalami penderitaan, ya, saudaraku, ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang percaya dari zaman sebelum kita lahir sampai kita ini, sampai nanti anak cucu kita ini akan mengalami penderitaan yang sama. Nah, ini pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis, saudaraku. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata seperti itu. Iblis datang untuk satu, mencuri, ya saudaraku, kemudian membunuh, lalu kemudian membinasakan. Suatu, apa yang dia curi? Dia curi iman saudara, sehingga iman saudara itu tidak lagi powerful. Ya, dia curi apa? Dia curi damai sejahtera sehingga membuat saudara tidak bisa tenang, saudara gelisah, saudara dalam keadaan khawatir, saudara dalam keadaan takut. Nah, itu dia curi. Saudaraku, dia curi apa lagi? Dia curi kesehatanmu. Dia curi rezekimu. Jadi iblis suka mencuri, saudara. Apa yang kau punya dia datang dia curi, ya, karena memang dia seorang pencuri. Lalu kemudian dan dikatakan setelah dia mencuri, membunuh. Nah, dia adalah pembunuh manusia, saudaraku.
Musibah demi musibah, kecelakaan demi kecelakaan itu, saudaraku. Ini karena perbuatan-perbuatan iblis. Dia membunuh, saudaraku. Siapa yang dia bunuh, saudaraku? Orang-orang yang percaya itu yang menjadi target dia, saudaraku. Dia bunuh manusia yang menjadi ciptaan Allah. Ya, saudara, lewat santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu jampi-jampi, ilmu gendam, segala macam. Tujuannya untuk apa? Membunuh, saudaraku. Membunuh umat Tuhan. Umat Tuhan yang tidak berjaga-jaga, tidak sadar dan berjaga-jaga. Lalu setelah dia bunuh, apa yang dilakukan? Yang ketiga, dia membinasakan. Destroyed, membinasakan. Ada misi dari iblis, ada 3. 1, mencuri. 2, membunuh. 3, membinasakan. Gak main-main, saudaraku. Kalau kita nggak minta perlindungan Tuhan, nggak ada yang bisa melindungi kita, nggak ada yang bisa menjamin kita, saudaraku. Bagaimana bisa membayangkan kehidupan kita, saudaraku? Bisa hancur, mina hancur, saudaraku. Ya, saudara, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Hidup ini kita butuh Tuhan sebagai kota benteng perlindungan kita, sebagai menara yang kuat, saudaraku. Kesanalah orang-orang benar berlari dan mereka menjadi selamat, saudaraku. Ya, karena itu Bapak Ibu, kita perlu datang pada Tuhan setiap hari, saudaraku. Tetapi lihat misi daripada Yesus. Yesus bilang apa? Ini dia. Walaupun iblis datang, sama-sama datang. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi lihat misi Yesus. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai apa? Hidup. Iblis membawa kematian, Yesus membawa kehidupan. Ya. Dan mempunyai hidup. Hidup dalam apa? Segala kelimpahan. Amin. Iblis curi apa yang kau punya, sehingga bukan bertambah, tapi berkurang. Bahkan menjadi sedikit, bahkan akhirnya habis, bocor sana, bocor sini, karena bolong semua, saudaraku. Dia curi, saudaraku. Tapi Yesus datang, dia memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Kau sudah punya 5, ditambah 5 jadi 10. Kau punya 100, ditambah 200 jadi 300, jadi selalu mengalami multiplikasi. Bagaimana supaya bisa mengalami penambahan, peningkatan, multiplikasi? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Dan Yesus bilang semua itu akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Apa yang ditambahkan? Rezekimu ditambahkan, kesehatanmu ditambahkan, kebahagiaanmu ditambahkan, keberuntunganmu ditambahkan, kemujuranmu ditambahkan, apalagi saudaraku, keberhasilanmu ditambahkan, kemenanganmu ditambahkan, ya. Semua yang baik, yang terbaik yang kau harapkan ditambahkan dalam kehidupanmu. Nah, itu yang Tuhan ingin saudara dan saya alami, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, inilah yang kita pelajari. Saudara, kenapa kita merindukan Tuhan? Karena kita punya musuh. Musuh kita itu adalah iblis, ya. Dan yang terakhir, saudaraku, kenapa kita merindukan Tuhan? Karena ini adalah sebuah persiapan kita. Persiapan kita menjelang kedatangan Yesus Tuhan kita kembali ke dalam dunia ini. Saudara, kita akan lihat ayatnya, ya. Dalam Injil Lukas, haleluya. Injil Lukas pasal 18, kita lihat ayat yang pertama, ya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Oke. Ya, silakan kita akan perhatikan ayat ini, ya. Ini perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ya. Ada hakim yang benar, tapi ada juga hakim yang tak benar, saudaraku. Perhatikan ayat ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Untuk menegaskan, ya. Ini nggak main-main. Untuk menegaskan bagaimana, saudaraku? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu, ya. Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Perhatikan ayat 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang
tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini namanya hakim yang lalim, hakim yang tidak benar, ya. Tidak takut akan Allah itu sudah tidak benar, dan tidak menghormati siapapun itu juga tidak benar, saudara, ya. Perhatikan ayat ini, ayat 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Jadi janda ini punya lawan, saudaraku. Ini lawannya ini orang kuat, ya, orang berduit, saudaraku, yang bisa sogok hakim, sogok jaksa, sogok pengacara dan lain-lain, saudaraku. Ini janda ini menggambarkan pribadi yang tidak punya kekuatan apa-apa, lemah, tidak berdaya. Tapi dia datang kepada hakim yang tidak benar itu, yang bisa menolong dia, ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Mungkin hari-hari ini sudah punya hak dicuri, dilanggar, dan kau minta supaya Tuhan bela, saudara, ya. Datang kepada Tuhan, hakim di atas segala hakim. Amin. Manusia tidak bisa membelamu, Tuhan yang membela saudara saya. Perhatikan baik-baik. Tempat berkata, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, ya, hakim tolak karena tidak ada apa-apanya sebab ibu janda ini. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, perhatikan ayat ini. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang. Walaupun hakim tetap ibu janda ini bisa membayangkan dia datang pagi ketemu Pak Hakim. Pak Hakim lagi mau sarapan, janda itu sudah datang, ya. Pembantunya bilang, Tuan, itu ibu yang kemarin datang. Waduh, aku lagi sarapan terganggu nih, ya. Kemudian dia pulang dari kantor mau istirahat, ibu itu datang lagi. Jadi nggak jadi istirahat, terganggu lagi, saudaraku. Dia mau makan malam, ibu itu datang lagi, minta lagi, tolong. Ya, dia terganggu lagi. Jadi akhirnya hakim ini memutuskan, udah deh aku tolong dia. Ya, perhatikan ayat ini ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, ini luar biasa. Ayat 7 dan 8 ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang malam, yang apa saudara-saudara? Siang malam, ya. Siang malam berseru artinya berdoa kepadanya, kepada Tuhan. Dan ini luar biasa. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak pernah mengulur-ulur waktu sebelum menolong saudara saya. Bilang amin, ya. Nah, ini paling dahsyat, ayat yang ke-8. Ini, tak kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ada tetapi, saudara. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, siapa anak manusia itu? Yesus, ya. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, belum berhenti, ya. Berarti ada kelanjutannya. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat ini. Adakah ia, Yesus anak manusia, dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah yang berkuasa, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi? Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ini merindukan Tuhan? Baik waktu pagi, waktu malam, ada ibadah-ibadah. Karena apa? Ini sebagai sebuah persiapan kita menjelang kedatangan Yesus akan datang. Ya. Anak manusia Yesus akan datang dalam kemuliaan. Nah, tema kita setahun ini yaitu tentang everlasting glory, kemuliaan Allah. Tuhan akan datang dalam kemuliaan Allah. Namun sebelum dia datang dalam kemuliaan, dia akan memperlihatkan, menyatakan kemuliaan itu kepada setiap orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, umat milik kesayangan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaan itu. Dan Yesus bilang kepada Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, orang percaya akan melihat kemuliaan Allah. Tetapi orang berdosa, dia tidak akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Karena dosa menutup matanya. Dosa membuat sekina glory, kemuliaan Allah hilang dari hidupnya. Ya, itulah dikatakan dalam Roma pasal 3, 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan
telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kapan kemuliaan itu bisa dikembalikan? Pada saat umat Tuhan sadar, bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan dosa, kemuliaan itu akan dikembalikan lagi, ya. Sama seperti anak yang terhilang ketika dia kembali kepada bapaknya, disuruh ganti pakaian jubah, dikasih jubah yang baru, dikasih sepatu, dikasih saudaraku, ya, semua yang diperlukan saudaraku. Nah, Tuhan pun begitu saudaraku. Tuhan akan mendandani kita, Tuhan akan menghiasi kita dengan kemuliaannya menjelang kedatangannya kembali, saudara. Ya, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian dan tetap semangat ya. Kita sudah belajar ada 3 hal kenapa kita merindukan Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudaraku, karena yang pertama kita ini lemah, saudaraku ya. Sama seperti HP kita pakai setiap hari untuk komunikasi, chatting, telepon, saudaraku, kita buka media sosial, kan mau tidak mau, lama-kelamaan baterai HP kita ini akan berkurang, akan drop, sehingga akhirnya tidak bisa berkomunikasi karena mati ya. Yang harus kita lakukan adalah kita cas lagi HP kita, baterainya terisi penuh, baru kita bisa berkomunikasi ya. Teman kita di Papua, Ibu Weli, biasa sebelum dia ikut Zoom, dia cas dulu HP-nya. Ya, kita juga semua pasti gitu ya. Kita cas dulu HP kita, supaya HP kita ini bisa baterainya terisi, supaya kita bisa ikut Zoom. Bu Joyce juga begitu ya, Bu Joyce ya. HP-nya harus dicas dulu, semua kita HP-nya gitu. Nah, kita ini gitu. Menghadapi persoalan hidup ini kita perlu dicas, diisi dengan kekuatan-kekuatan ilahi, diisi iman kita ini lewat firman Tuhan yang kita dengar. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, kita mampu bukan cuma sekedar bertahan, tapi melewati semua persoalan dengan baik. Yang kedua, alasan kenapa kita merindukan Tuhan, karena kita ini punya musuh, salah satu ya. Kita punya musuh yang mengincar kita semua, saudaraku. Karena itu kita tidak bisa main-main, saudaraku. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita binasa. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 15, di luar aku, di luar Yesus, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya hanya di dalam Yesuslah, bersama dengan Yesus kita mampu, kita cakap bisa melakukan apapun. Ya, Mazmur 60 ayat yang ke-14 dan Mazmur 108 ayat 14 dikatakan demikian. Lalu yang ketiga, kenapa alasan kita merindukan Tuhan dalam hidup ini? Karena ini persiapan kita menjelang kedatangan Yesus datang kembali ke dalam dunia. Ya, biarlah firman Tuhan berkati kita semua di pagi ini. Dan sahabat kita terkasih, Bapak Romli Halomuan Lubis akan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Dan nanti ya Ibu ya Shalom Pak Lubis, nanti Ibu ADC akan naikkan doa profetik setelah Pak Romli. Dan nanti sekali lagi nanti ini ya Pak Romli sekalian nanti akan menyampaikan pengumuman. Ya, silakan Pak Romli. Terima kasih Pak John. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat anugerah yang Kau berikan pada kami semua ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah memberikan firman yang sangat indah ya Tuhan untuk kehidupan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami masing-masing iman ya Tuhan, sebesar biji setawi ya Tuhan, sesuai dengan firman ya Tuhan. Apabila Engkau mempunyai iman di biji setawi ya Tuhan, kami dapat memindahkan gunung ya Tuhan. Amin. Dan kami juga ya Tuhan, dengan iman ini ya Tuhan, dapat membantu kami semua ya Tuhan, untuk menghalangi roh-roh jahat ya Tuhan, yang mengganggu kami ya Tuhan. Dan apabila ada yang sakit ya Tuhan, dengan iman yang kuat bisa sembuh ya Tuhan. Amin. Masalah-masalah yang kami miliki ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman yang sangat indah ya Tuhan, yang diberikan oleh Pastor John Tambunan ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati Pastor Tambunan ya Tuhan, dalam keadaan sehat. Kiranya Engkau berkati semakin lama semakin maju ya Tuhan, kerja CLBK. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, berkati juga kami ya Tuhan, yang selalu setia Tuhan di wadah Zoom CLTV ini ya Tuhan. Ya, selalu setia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
Ya, Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kami ya Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dengan firman yang dibawakan oleh Pastor John ini ya Tuhan, agar kehidupan kami selalu lancar ya Tuhan, agar kami selalu memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu kekal. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya. Doa peneguhan firman yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pak Romli Halomuan Lubis. Terima kasih Pastor John. Amin. Ya, selanjutnya kembali kepada host kita pagi ini Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang telah menyampaikan kebenaran firman di ibadah pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami dan kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan terima kasih Ibu Adece yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Bapak Romli ya Pak. Ya, Halomuan Lubis. Juga doa peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya sepertinya nggak hadir ya Pak ya. Ya, Bu Nana. ya. Saya tackle ya mungkin karena Pak ya. mereka, Doa ya. prophetik ya. Ya. Eh, Yang pengumuman siapa Pak? Pak Romli nanti, Pak Romli. Oh iya, siap. Belum muncul Pak John. Langsung Baik. aja ya, saya punya Ya, catatannya Pak oke, John. silakan. Ya. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari Ya, kita shalom. bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita amini dengan air isi. Ya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan
dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima Dan kasih. nanti, amin. Pak John. Ya, Dan selanjutnya saya pengumuman untuk oleh Pak Lubis. pengumuman Bapak Romli. Ya, Romli, silakan. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Joy, salam Ya. semuanya. Ya, Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Oke, sebentar Pak Lubis. Ya. Sebentar Pak Lubis. Sebentar. Oke. Ya, silakan. Muncul ya. Oke. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 pagi dan di waktu malam pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam. Pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah CLCC onsite tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bertempat Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 MC nomor 68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805.
Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadat CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Januari 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 17 Januari 2024, Adrik Hukubun cucu Ibu Willy Hukubun Jayapura, Papua. Tanggal 17 Januari 2024, Samuel Hukubun cucunya Ibu Willy Hukubun Jayapura, Papua. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan ya bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Romli Halomuan Lubis. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Romli telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya Ibu Joy sebagai host mengucapkan buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita doa berkat, kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah melayani di ibadah pada pagi hari ini yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan, kesehatan, umur panjang. Oleh karena Bapak Pendeta John Sarbunan tak putus-putusnya untuk menyampaikan ibadah pagi dan malam. Kami percaya Tuhan selalu melindungi Bapak Pendeta John, dan sebentar Bapak Pendeta John akan meluncur ke Surabaya dengan perjalanan dengan Ibu Sinta. Tuhan Toto Bongkos di dalam perjalanan keluar dari Kediri sampai menuju ke Surabaya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih host kita luar biasa Ibu Joyce Putirai yang sudah mulai memimpin ibadah kita tadi ya dari awal sampai pada penghujung acara. Sebelum saya menaikkan doa berkat, Ibu ADC berdoa dulu untuk kebaktian nanti jam 10 di tempat Ibu Linda supaya kuasa Tuhan bekerja ya. Dan nanti kita akan terima doa berkat. Ya, silakan Bu ADC. Ya, mari kita kembali satu hati untuk berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sambil mengucap syukur terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kami berjalan sepanjang hari ini dengan kekuatan firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan beribadat tatap muka di Pondok Chandra di rumah Ibu Linda Effendi. Tuhan kami percaya Engkau juga bersama-sama dengan kami seperti jam dan saat ini. Untuk kami boleh melihat kasih dan kuasa-Mu terjadi dalam ibadah nanti ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa belas kasihan untuk hamba-Mu, yaitu Gembala kami Pastor John Sarbunan bersama Ibu Sinta dan tim yang akan datang dari Kediri untuk melayani dalam ibadah. Tuhan mari Engkau sertai, Tuhan lindungi terus dengan darah kuasa-Mu.
di dalam perjalanan ya Tuhan. Bahkan kendaraan apapun yang akan dinaiki, ditumpangi, tutup bungkus dengan darah kuasa-Mu. Malaikat bala tentara surgawi menjagai dan memagari sepanjang perjalanan, dan boleh tiba di tempat di rumah Ibu Linda Effendi, yaitu di Jalan Palem MC 68. Dan biarlah semua umat yang akan bertemu untuk menghadiri, Tuhan beri kekuatan, kesehatan Tuhan, agar pada saat ibadah nanti semua berkumpul terutama untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang akan menjamah setiap umat-Mu yang hadir. Seperti firman pada pagi hari ini, bahwa kami semua merindukan sungai yang seperti Musa ya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kekuatan firman yang nanti akan kami dengar ya Tuhan, kami boleh berjalan maju ke depan untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga beri kekuatan buat Ibu Linda Effendi. Kami percaya sudah sembuhkan, sempurnakan kesehatan Bu Linda. Ke depan Linda untuk semakin mempermuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan akan pakai Bu Linda seperti hari-hari yang lalu, bahkan lebih dari itu. Untuk Bu Linda boleh memperdengarkan, bahkan mengabarkan berita, yaitu menyampaikan firman Tuhan bagi keluarganya, bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan Tuhan pulihkan seluruh kehidupan Ibu Linda, keluarganya, mungkin keluarga besarnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan menantu-menantunya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu, ibadah yang akan kami itu ibadah yang penuh Tuhan kekuatan, untuk kami boleh tetap bermegah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mau serahkan ibadah pada jam 10 nanti ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu, dan kami percaya malaikat bala tentara surgawi sudah berada di tempat di rumah Ibu Linda Effendi untuk kami menyambut kami datang ya Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah nanti jam 10 ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan akan menyertai, melindungi sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Di tangan-Mu ada kuasa Tuhan, di tangan-Mu ada mujizat, di tangan-Mu ada pertolongan Tuhan, di tangan-Mu ada berkat Tuhan yang dicurahkan dan Engkau genggam pada pagi ini. Engkau nangkap pagi ini, Engkau terima pagi ini. Bahwa Tuhan sedang membukakan pintu-pintu berkat untuk memberkati engkau. Tuhan sedang mencurahkan segala yang terbaik di hari dalam kehidupanmu. Karena itu terus miliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan katakan semuanya ditambahkan kepadamu. Di tahun yang baru ini Tuhan beri engkau hati yang baru. Dalam nama Yesus. Di tahun yang baru ini Tuhan berikan satu hal yang baru dalam kehidupanmu. Apa yang tidak pernah kau lihat oleh mata, tidak pernah kau dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan susah, jangan takut, jangan khawatir. Percaya Tuhan buat segalanya menjadi indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati Pak Rombi Halomuan Lubis. Oh, Tuhan memberkati juga Ibu Dr. Randa ADC. Tuhan memberkati juga Ibu Joyce Putirai. Tuhan juga memberkati Ibu Meliawati. Tuhan memberkati Ibu Sinta, Yohan, Sini James. Tuhan memberkati hamba-Mu. Semua yang hadir pagi ini umat-Mu, umat milik kesayangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau mencurahkan anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Tuhan, buat Engkau naik dan tidak turun, menang dan tidak kalah, beruntung dan tidak rugi, mengalami kemunculan bukan kemalangan. Tuhan beri engkau kekuatan bukan kelemahan. Tuhan berikan engkau keberhasilan bukan kegagalan. Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Di dalam nama Yesus,
Yesus. Dan engkau akan melihat kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Sebab Tuhan melihat hatimu haus, hatimu lapar akan Tuhan, maka berkat-berkat itu akan datang kepadamu atas kehidupanmu, atas keuanganmu, atas ekonomimu, bisnis, karir, pekerjaanmu, terutama atas kesehatanmu, dan yang lebih terindah atas keluarga, anak, cucu, keturunanmu. Diberkatilah engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah bangsa Israel, umat kesayanganmu. Dan kami percaya berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Israel, juga engkau sudah curahkan bagi kami semua yang memberkati umatmu, bangsa Israel. Dalam nama Yesus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari yang semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise God. Tuhan berkati ya Bu ADC, Bu Joyce, Tuhan berkati Pak Robli, ya kalau mau Lubis. Terima kasih Pak Sujon, Bu Joyce, Bu Sama-sama. Aditi. Tuhan berkati Pak Lubis ya, semangat ya. Amin. Ya, sebentar nanti kita ketemu teman-teman ya. Oke. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati. Nanti sebentar ini Mas Roli Dama ini Mbak Gita akan datang nih. Ya, kemarin saya kontak ya. Siap. Oke, Tuhan berkati. Mereka juga sudah siap untuk melayani itu. Amin. Amin. Mantap ya. Ibumu sehat Pak Lubis ya. Puji Tuhan, sehat semua Pak Sujon. Salam buat Ibu ya. Buat ya semua di sana ya. Keluarga besar Pak Lubis. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Ya.